akan dibahas 4 materi yang akan diberikan. Yang pertama tentang teori dasar, ini saya hanya mengulas tahapan komunikasi juga sedikit untuk mereminder lagi Anda, kemudian komponen, dan yang lebih pokok pada pertemuan ini adalah untuk penyuluhan kesehatan. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ingin jawab, Ibu. Ya, silakan, siapa yang jawab? Saya Bu Nur Esrin Widiawati. Suara saya terdengar nggak, Bu? Dengar? Ada yang sedang malu-malu di belakang. Iya, Bu. Ya. Jadi komunikasi itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan informasi atau sebuah berita, seperti itu, Bu. Jadi adanya interaksi. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Interaksi Izin dua masuk, orang. Ibu. Iya. Mungkin kurang lebih tapi sedikit berbeda kata. Kalau yang saya tulis kemarin itu komunikasi adalah penyampaian informasi atau ide, perasaan kepada seseorang sehingga menimbulkan percakapan antara satu sama lain. Jadi ada yang disampaikan. Tadi Nur Asrini ide juga gagasan ini kalau misalnya ada tambahan penyampaian pesannya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan ya oleh dua teman kalian, pada dasarnya penyampaian informasi, pesan, ya, yang akan diberikan dari komunikator kepada komunikan, baik secara lisan ataupun verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Sementara Maulana memberikan definisi tentang teori komunikasi mengacu pada 3 hal. Jadi ada minimal 3 ini: pengirim, pesan, dan penerima. Seperti teori-teori komunikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Ada yang masih ingat teori komunikasinya apa aja? Apa aja yang teori komunikasi yang sudah diajarkan? Speech communication, Ibu. Siapa yang tadi menjawab? Saya tidak kedengaran suaranya. Ya, teori apa aja? Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Untuk teorinya itu ada teori linear Laswell, ada transactional communication model, ada SMCR, ada Shannon Weaver, sama ada speech communication, Ibu. Jadi ada beberapa teori ya. Tadi ada punyanya SMCR, ya, punyanya Laswell. Nah, ini ada yang saya contohkan di satu saja untuk mengingat ya, Porat Laswell. Ada 5 komponen di sini, komponen dalam komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan nih satu komponen pertama, apa itu komunikator? Izin masuk, Ibu. Silakan Nur Asrini. Ya, komunikator itu atau who itu adalah orang yang menyampaikan informasi atau menyampaikan berita. Orang yang menyampaikan ya, menyampaikan pesan. Kalau message sendiri ini apa nih? Siapa yang bisa jelaskan? Izin masuk, Ibu. Izin masuk, Ibu. Iya, silakan. Baik, menurut saya kalau message sendiri yaitu pesan yang ingin disampaikan, begitu, Ibu. Pesan yang ingin disampaikan. Seperti apa pesan yang ingin disampaikan? Berupa apa? Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Kira-kira berupa apa kalau mau menyampaikan pesan? Mungkin seperti informasi kesehatan, Ibu. Pesan itu isi dari pesan. Kalau pesannya sendiri berupa apa? Misalnya seperti saya ini sedang apa ini? Media elektronik, Ibu. Ini kembali kalau media kita lihat ke sebelahnya tuh.
channel kalau media. Jadi pesannya berupa apa nih? Pesan yang diberikan bisa berupa simbol, kata-kata, ya, gambar. Nah, ini disampaikan melalui media. Medianya apa aja biasanya kalau untuk berkomunikasi? Surat. Surat, ya. Media massa. Media massa. Ada yang masih bikin surat? Jarang, Ibu. Jarang atau memang tidak pernah ya? Tidak pernah, Ibu. Kalau sekarang Tidak pernah ya. Zamannya surat itu zaman saya, tahun 90-an gitu. Itu masih bisa tuh. Masih saya sering kirim surat. Saya punya sahabat pena dulu. Kalau untuk kalian mungkin sahabat di sosial media ya. Bisa langsung ketemu. Saya dulu waktu SD saya punya sahabat pena. Karena lihat salah satu majalah anak-anak ya, majalah Bobo. Sorry saya sebutkan ini ya, merek. Karena itu majalah, mungkin sampai sekarang masih ada majalah itu ya. Itu di situ ada kolom sahabat pena gitu. Makanya tadi ada yang mengirim medianya lewat surat. Diganti sekarang suratnya surat elektronik ya. Itu lebih cepat. Kalau dulu saya surat-suratan seperti itu kirim satu minggu, kemudian kembali lagi 1 minggu. Jadi untuk dapat kabar 2 minggu baru bisa terbalas. Itu pun kalau langsung balas ya. Kalau masih ada yang surat-suratan bagus tuh. Kemudian yang keempat, receiver ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan Anissa. Receiver itu penerima pesannya, Ibu. Penerima pesan. Oke, ya. Jadi orang yang menerima pesan dari si komunikator. Kemudian efek. Apa itu efek? Izin masuk, Ibu. Efek itu dampak dari komunikasi dapat berupa tanggapan seperti itu. Jadi adanya feedback ataupun masukan penerimaan dari apa yang sudah dia terima. Nah, itu dari komponen-komponen komunikasi. Dari teori-teori yang sebelumnya ya, mau speech communication, komunikasi massa, mau komunikasi menurut SMCR, itu minimal 3 komponen apa yang ada dari semua teori yang telah kalian pelajari. Komponen yang wajib ada dalam komunikasi, saya sebutkan ada 3, apa saja? Komunikator, pesan, feedback, dan receiver. Satu-satu dong, saya tidak bisa melihat semuanya karena berbicara. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Izin masuk, Ibu. Ya, siapa? Saya Bu Nur Nazlia Temada. Ya, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Menurut saya untuk 3 komponen pentingnya itu komunikatornya, terus message-nya, sama receiver-nya. Kenapa? Karena nggak semua dari komunikasi itu akan memberikan efek atau feedback. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, iya bagus ya. Jadi ada 3 komponen penting yang harus ada dalam komunikasi. Karena masing-masing teori dia ada pengembangan dari berbagai pandangan dan pengembangan ilmunya. Sehingga pada proses komunikasinya pun akan berbeda-beda, tapi minimal 3 komponen tadi itu masuk ya, yaitu sender ataupun komunikator ataupun pengirim, kemudian pesannya apa lewat media, dan receivernya penerimanya siapa. Ya. Nah, di sini ada, kalau ini teori saya ambil dari Kotler, Philip Kotler untuk pemasaran sosial. Ini berbeda lagi. Jadi masing-masing banyak teori kalian sudah pelajari, minimal 3 komponen itu ada di dalam setiap proses komunikasi. Di sini sender, si pengirim pesan, memberikan pesan, kemudian pesan itu akan diterima oleh receiver atau penerima. Nah, di antara tiga komponen ini,
ada encoding dan decoding. Nah, encoding sendiri merupakan proses komunikasi dimulai ketika sumber atau pengirim memilih kata. Si sendernya itu, saya pengen ngomong itu atau pengen mengirim pesan ini berupa apa sih? Hanya kata-kata saja, atau berupa simbol, atau berupa gambar, atau hal-hal lain yang bisa dia sampaikan. Karena akan melibatkan pikiran. Jadi melibatkan otak dalam kita memberikan pesan. Jadi dalam otak kita sudah si pemberi pesan itu sudah memikirkan apa saja sih yang akan disampaikan. Nah, disampaikan dalam bentuk tadi mau kata-kata, mau simbol, mau gambar yang bisa disalurkan dalam pesannya itu bisa disalurkan kepada si penerima. Nanti penerima akan melakukan penafsiran pesan. Kira-kira pesannya benar atau tidak, atau pesannya sesuai atau tidak. Pesannya bisa diterjemahkan atau tidak. Nah, nanti si receiver ini akan memberikan respon, feedback, nanti itu kembali lagi. Sehingga ini terus berputar. Karena komunikasi harus terus berjalan. Ada bisa memberikan contoh? Contoh konkretnya misalnya dengan bentuk seperti ini. Izin masuk, Ibu. Iya, silakan, Gasela. Mungkin seperti ini, Bu. Misalnya seperti yang sedang kita lakukan, sendernya adalah Ibu yang sedang menjelaskan materi, medianya melalui Zoom meeting, terus receiver-nya atau penerimanya adalah kami sebagai mahasiswa. Ada respon juga, misalnya ketika Ibu bertanya atau meminta tanggapan dari mahasiswa, ada memberikan jawaban ataupun tanggapan, mungkin itu bisa menjadi suatu feedback dari proses komunikasi yang sedang dijalankan. Oke, bagus sekali Gasela ya. Dengan melihat proses seperti ini, langsung bisa menerapkan pola. Jadi ngafalinnya gampang kalau sudah kayak gitu ya. Oh, pola komunikasi itu seperti ini. Nah, tinggal dipertimbangkan di sini nih tadi. Oh, sorry, tadi saya belum masukkan di noise-nya. Kalau pola dengan menggunakan media Zoom seperti ini, kira-kira noise-nya apa aja? Jaringan, Ibu. Iya, betul ya. Paling utama ya, selalu keluhan. Tidak mahasiswa saja, dosen pun pasti mengeluhkan untuk jaringan. Ya, tapi sekarang ya alhamdulillah sudah makin ke sini sudah makin bagus. Mungkin waktu di awal-awal kalian pandemi ya, mengalami pandemi masuk itu kalian sempat di SMA dulu atau iya ya, SMA dulu mengalami pandemi ya. Iya, Ibu. Nah, itu mungkin pada saat SMA dan perguruan tinggi kan beda setahun dan setahun ya, setahun di SMA, setahun di perguruan tinggi masih dalam bentuk seperti ini. Terasa banget ya, itu noise-nya selain jaringan, terus apa lagi? Tadi mungkin di sebelahnya ada yang ketok-ketok, ada tukang bakso lewat ya, tok 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 ya, ada iklannya sedikit, misalnya bisa seperti itu. Noise itu tidak bisa terlewatkan kalau menggunakan sistem online seperti ini. Oke, tadi bagus sekali Gasela menggambarkan dalam bentuk konkret proses komunikasi disertai dengan encoding dan decodingnya. Oke, dalam berkomunikasi ada 7 prinsip komunikasi. Bisa kita sebutkan dengan 7C. Jadi pada saat kita berkomunikasi tiap hari pasti kalian berkomunikasi ya. Tidak mungkin tidak berkomunikasi. Seperti orang hidup di hutan pun pasti dia akan berkomunikasi, walaupun berkomunikasinya dengan binatang kah atau dengan pohon, pasti dia akan mengungkapkan gitu. Tapi receivernya itu apakah dia ngasih respon atau tidak tergantung dari komunikasi yang kita berikan.
Nah, ini komunikasinya komunikasi yang dengan manusia ya, ada 7C. Yang pertama, clarity, kejelasan. Jadi pada saat kita berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, itu harus jelas apa yang akan kita ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran, correctness-nya. Jadi yang disampaikan itu merupakan ide, pikiran, gagasan, informasi yang mengandung nilai kebenaran. Kemudian ringkas pada saat kita berkomunikasi, to the point, pada fokusnya, pada topiknya. Kadang kita sering ketemu orang yang kemana-mana gitu ya, padahal sih bisa ngomong langsung ya, saya mau pinjam bolpenmu dong gitu. Tapi gini, ini dia lari kemana dulu? Saya kemarin ketemu si ini, habis itu begini, dan ini ujung-ujungnya saya pinjam bolpen dong gitu. Sehingga apa? Memperlambat penyampaian pesan ya. Jadi harus ringkas dalam penyampaian pesan. Kemudian adanya kesopanan. Berbicara dalam berkomunikasi, baik itu dengan orang tua, kalau di Indonesia ya kita punya budaya seperti itu, berbicara dengan orang tua, dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih muda, itu ada tata kramanya. Jadi kalau untuk di luar mungkin tidak ada seperti itu ya, manggil nama orang lebih besar aja bisa manggil nama, tidak ada mas atau kakak atau mbak gitu ya. Tapi di kita kan berbeda, kita punya kesopanan. Di luar pun ada kesopanan seperti itu, dalam bentuk kalau kayak bahasa Inggris kan ada grammar, ada yang polite request ya, jadi ada sesuatu yang lebih disopankan. Kemudian konkret. Nah, konkret hampir sama di kebenaran, harus nyata apa yang kita bicarakan dalam berkomunikasi. Tidak hanya berbentuk jadi kalau misal pun kita mau menjelaskan sesuatu yang abstrak, itu kita harus bisa menjelaskan dengan jelas. Ya misalnya kita ketemu teman yang belum pernah makan apa ya, misalnya papeda kayak di Papua. Papeda itu seperti apa sih, saya belum pernah lihat. Mungkin tadi siapa temannya dari Papua bisa menjelaskan. Papeda itu satu makanan yang terbuat dari sagu dengan diberi air panas, kemudian diolah sedemikian rupa, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Jadi itu kan bisa lebih konkret lagi. Oh, seperti itu ya. Apalagi kalau sekarang bisa dengan gambar-gambar ataupun video yang bisa membantu untuk menjelaskan secara konkret. Kemudian yang C yang keenam adalah koheren, masuk akal. Apa yang diberikan itu masuk akal. Sekarang kan banyak sekali tuh berita-berita hoax ya, yang akhirnya simpang siur. Kadang beritanya nggak masuk akal gitu ya. Contohnya apa tuh kalau berita-berita yang tidak masuk akal? Berkaitan dengan kesehatan deh. Apa yang Anda tahu berita-berita yang tidak masuk akal? Izin masuk, Ibu. Yes, Mungkin silakan. waktu itu kalau saya pernah mendengar berita tentang kalau misalnya kita berenang di kolam renang bersama teman atau teman yang laki-laki atau yang lawan jenis, katanya mohon maaf bisa hamil, Ibu, tapi itu hoax sih sebenarnya. Iya, nah itu ya mungkin waktu kalian SMP, SMA gitu mendapatkan berita-berita seperti itu. Nah itu yang harus diluruskan sehingga pada saat kita berkomunikasi harus menyampaikan sesuatu yang masuk akal. Dan yang terakhir completeness atau kelengkapan. Jadi informasi yang diberikan harus lengkap. Misalkan kita mau memberikan informasi tentang kegiatan, ya kegiatan harus lengkap, mulai kegiatan tentang apa, di mana, kapan, siapa yang akan memberikannya, ya. Dan nanti ada event mau ada lomba bikin poster loh, sudah gitu doang. Bikin poster apa ya? Nanti temannya kan pasti akan tanya, kapan ya, di mana, seperti apa. Nah itu begitu pula pada saat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sehingga di sini diperlukan komunikasi agar tadi sudah ada
7C dalam berkomunikasi ini juga harus bisa memberikan komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang efektif itu karakteristiknya, komunikasi efektif itu untuk memberikan karena komunikasi memberikan informasi ya tentang promosi tindakan yang realistis dengan di masyarakat. Jadi pada saat kita memberikan tentang promosi kesehatan harus realistis yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Jangan sampai misalkan kita menganjurkan masyarakat harus misalkan pelayanan kesehatan. Ibu bapak pakai pelayanan kesehatannya sampai ke luar negeri aja ya gini. Nah itu kan tidak realistis dengan masyarakat kita. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Kemudian harus ada keyakinan dibangun atas dasar keyakinan dan praktik yang dengan orang yang ada. Maksudnya di sini bahwa hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian harus diulang-ulang dan diperkuat dengan menggunakan metode yang berbeda. Jadi dalam berkomunikasi yang efektif itu lebih baik kalau pesan itu belum tersampaikan dengan jelas, dengan belum ada feedbacknya, kita bisa ulang lagi. Sama seperti iklan. Ya iklan kan sering berulang ya. Siapa yang masih suka nonton iklan? Kalau yang sering nonton YouTube atau sosial media pasti iklannya berseliweran ya. Itu kan terus menerus. Akhirnya apa yang akan Anda dapatkan kalau sering melihat iklan tersebut terus-menerus? Jadi hafal, Bu. Jadi hafal. Hanya hafal saja? Jadi penasaran nih Bu. Nah itu dia tujuan dari iklan, penasaran, pengen harus apa? Bisa sampai membeli ya. Nah itu jadi komunikasi yang efektif itu harus sering diulang-ulang dan mudah beradaptasi menggunakan media saluran komunikasi yang ada. Misalnya kalau saya sekarang itu sosial media begitu cepat sekali dalam menyampaikan sebagai media saluran untuk menyampaikan pesan. Pesan yang diberikan pada saat berkomunikasi itu harus bisa menghibur dan menarik perhatian masyarakat. Makanya iklan-iklan itu banyak, salah satunya menggunakan siapa? Public figure ya. Kalau sekarang sih istilahnya ada influencer. Ada di sini yang jadi influencer tidak? Yang main di Instagram, main di TikTok itu jadi influencer. Karena apa? Dengan menggunakan mereka diharapkan followernya mengikuti apa yang dilakukan oleh tokohnya atau artisnya. Menggunakan bahasa yang sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kemudian menggunakan metode demonstrasi kalau memang itu penyuluhannya ataupun pendidikan kesehatannya harus menggunakan demonstrasi dan mengembangkan gaya yang alami. Maksud di sini kalian punya gaya sendiri dalam berbicara karena masing-masing orang punya ya seperti tadi logatnya masing-masing. Sehingga pada saat berbicara pun harus disesuaikan dengan kondisi kepribadian seseorang. Dan memberi kesempatan pada saat ngobrol pun, apalagi penyuluhan dengan masyarakat ya, harus adanya dibuka forum diskusi atau tanya jawab. Dari komponen dari komunikasi tadi, kita tidak bisa lancar dalam berkomunikasi, pasti akan ada hambatan dalam komunikasi. Seperti kalian sendiri kalau pada saat berkomunikasi seperti sekarang ini, ada hambatannya, kesulitan mendengar misalnya, karena suaranya kecil, kesulitan melihat, ini saya di kamera saya hanya bisa melihat Nur Asrini, Adisa, Gasela, Ana, Nilo, Alia, Melisa, kemudian Fahmi, Stella, Imelda, dan Nur Akalisa, Husnul, dan tidak banyak dari semuanya ya. Karena ini hambatan, karena apa? Keterbatasan dari berkomunikasi. Namun di layar saya yang terlihat, karena saya tidak buka semuanya ya, jadi beberapa yang bisa saya lihat.
Nah, kalau pada saat ini, pada saat online, kalau pada saat offline, kira-kira kalau kita ketemu hambatan seperti ini, fisik ya, tidak ada kesulitan dalam mendengar dan melihat, kira-kira ini pada saat Anda berbicara ataupun memberikan penyuluhan kepada siapa nih? Kalau ternyata kita ketemu, oh mereka ada hambatan dalam mendengar dan melihat. Kira-kira pada saat kita memberikan penyuluhan atau memberikan komunikasi kepada siapa nih? Lansia mungkin, Bu. Lansia, betul sekali. Jadi kalau kalian misalkan punya program untuk lansia, harus dipertimbangkan barrier fisik ini. Apakah dia mendengar dengan jelas dan melihat tulisan kita dengan jelas atau melihat gambar kita dengan jelas. Itu harus dipastikan. Kemudian intelektual barrier ini penghambat dari segi intelektual, karena itu kita tidak bisa paksakan ya orang harus pintar semua, tidak. Tapi kita harus bisa melihat pemahaman penerima dari pesan-pesan kita itu siapa, tingkat pendidikannya bagaimana. Ini karena di latar belakangi dengan asuhan di rumah, kemudian pendapatan pendidikan di sekolah atau tidak, itu akan menghambat juga dalam pola komunikasi. Kemudian yang ketiga, emosional barrier. Nah, pada saat kita mau berbicara kepada masyarakat, atau enggak usah masyarakat deh, kepada teman aja. Kalau dia belum siap, kira-kira apa yang akan terjadi komunikasinya? Penolakan mungkin. Nah, bisa terjadi penolakan. Terus apa lagi? Tidak mengerti, Ibu. Tidak mengerti apa pesan yang disampaikan. Terus apa lagi? Mispersepsi mungkin, Ibu. Mispersepsi. Jadi yang dimaksud A, yang keterima B. Atau bahkan cuek sama sekali, dia tidak ada respon. Ya. Jadi kita harus lihat pada saat kita memberikan komunikasi, lihat bagaimana kondisi si komunikannya. Ya. Itu pun tidak saja komunikannya, komunikator juga harus siap. Kalau komunikatornya tidak siap, pesannya pun tidak akan sampai. Ya. Kemudian environmental barrier ini mungkin terjadi salah satunya adanya kebisingan atau ruangan yang terlalu padat sehingga panas gitu. Kalau seperti sekarang mungkin kalau di kelas bisa kepanasan ya, karena jam-jam sekarang nih kelas biasanya lagi panas-panasnya. Kalau saat ini karena online, kira-kira apa nih environmental barrier-nya? Sinyal internet juga. Tadi saya ini bolak-balik Izin masuk, Ibu, mungkin ada gangguan di sini. Iya, gangguan listrik. Betul, kalau online ini apalagi Samarinda tiba-tiba mati lampu ya. Sudah mati semua, dadah gitu ya. Itu juga bisa tuh ya. Kalau listrik tidak saja yang online, yang offline pun sama. Jadi pada saat nanti kalian mau penyuluhan kesehatan, pastikan dulu apakah ada environmental barrier-nya. Tempat kalian memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat itu mereka dalam tempatnya seperti apa, posisinya seperti apa. Apakah akan kalian memberikan penyuluhan dekat pasar? Berarti harus siap-siap mengeluarkan suara yang lebih kuat, atau kita menyediakan sound system agar suara kita sampai kepada sasaran yang paling jauh dari kita. Kemudian cultural barrier ini pula harus jadi ini ya pertimbangan untuk kalian pada saat akan memberikan komunikasi kepada masyarakat. Cultural barrier tidak harus untuk masyarakat ya secara komunikasi besar, tapi komunikasi interpersonal pun ya akan dialami ya. Bagaimana lawan bicara kita dalam kebiasaan-kebiasaan, baik itu bahasanya ya atau perbedaan sosial ekonomi, kita harus juga lihat. Saya ada pengalaman sendiri, saya
pada saat datang pertama di sini, saya dari Jawa Barat ya. Kalau orang Sunda itu dari bahasa ya, salah satu contohnya. Pertama kali datang ke sini, karena sini banyak orang Banjar juga ya, pas saat saya tinggal tuh di lingkungan orang Banjar, mereka sering sekali mengucapkan kata, maaf ya, dia bilang, hi bujur gitu. Mungkin yang orang Banjar tahu ya. Nah, tapi kalau orang Jawa Barat, orang Sunda, mohon maaf, kata bujur itu artinya, maaf ya, pantat gitu. Jadi, loh, kok ini orang ngomongnya pantat-pantat terus gitu. Nah, itu kan kelihatan dari bahasa, perbedaan bahasa, sehingga saya mau ngomong pun segan gitu. Iya, ini orang ngomongnya kok kayak gitu ya. Nah, akhirnya terjadi tuh hambatan komunikasi. Jadi kita pun, makanya kalian sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dibekali juga bagaimana mempelajari sosioantropologi masyarakat. Walaupun di sini baru sosioantropologi kesehatan ya yang kalian belajar ya. Sudah kan yang sudah dapat ya? Sosioantro. Nah, itu salah satu ilmu dasar pada saat salah satunya untuk berkomunikasi sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tadi? Jadi kalau Anda mau memberikan komunikasi terutama di masyarakat, Anda harus tahu dulu latar belakang audiens Anda, peserta penyuluhannya itu siapa. Jadi harus Anda punya daftar karakteristik audiens kita siapa. Begitu pula pada saat Anda berbicara ya, biasanya kan kalau ngobrol dengan teman A dan teman B, kalian pasti akan ada beda ya. Oh, kalau ketemu sama si A, ini orangnya modelnya kayak gini, kalau mau ngobrol harus begini. Kalau ketemu sama si B, ngobrolnya harus seperti ini. Begitu pula misalnya dengan tingkatan usia, kalau ketemu si A, usianya lebih tinggi, berarti cara ngomongnya seperti apa. Nah, itu jadi kita harus mengetahui latar belakang dari audiens kita dalam penyuluhan. Kemudian pesan yang dikirimkannya pun harus tepat waktu. Jika kita mau memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali mengundang mereka pada waktu kapan ini. Kalau kita mau penyuluhan, mau mengundang ibu-ibu, kira-kira jangan mengundang mereka pada waktu kapan? Jangan mengundang pada pagi hari, Ibu. Iya, betul. Jangan mengundang pada pagi hari. Kenapa? Tadi siapa yang jawab? Saya, Ibu Nur Nazlia Tanmana. Ya, silakan. Kenapa tuh? Jangan mengundang pagi hari. Baik, Ibu. Kalau menurut saya, karena memang ibu-ibu itu kan biasanya mengerjakan pekerjaan rumah itu di pagi hari. Seperti itu. Iya, karena itu jam sibuknya mereka. Kalau dipaksakan, nanti komunikasi ataupun penyuluhan yang kita berikan itu tidak akan apa? Tidak akan efektif. Karena nanti si ibu tadi, Mbak sudah belum Mbak, saya mau masak nih. Belum lagi yang bawa anaknya oek-oek nangis ya. Belum lagi nanti ada yang anaknya datang mainan lari-lari sana kemari, sehingga fokus kita tidak memberikan materi, fokus kita terganggu dengan berbagai aktivitas dari pesertanya. Jadi harus tepat waktu. Kemudian pesannya juga harus punya makna dan relevan dengan si penerima. Jadi sesuai dengan kondisi mereka gitu. Mereka apalagi seperti sekarang ya tentang bagaimana hidup berdampingan dengan COVID saat ini. Karena sekarang sudah mencoba untuk dipindahkan dari pandemi ke endemi. Jadi sudah menjadi suatu penyakit biasa saja. Itu kesiapannya seperti apa? Pada saat diberikan penyuluhan, masyarakat juga membutuhkan informasi tersebut. Jadi presentasi untuk mengatasi hambatan komunikasi harus bisa membuat presentasi yang baik, ya, sehingga si subjek atau audien akan menerima informasi dari kita dan mau merubah perilakunya kepada hal yang lebih baik lagi. Nah, ini di sini dalam kesehatan itu perlu komunikasi. Karena komunikasi yang baik akan membuat penduduk merasa dihargai. Jadi dengan adanya komunikasi,
masyarakat itu akan merasa dihargai dan merasa nyaman karena pesan-pesan kesehatan nyampe ke masyarakat. Kenapa? Komunikasi yang efektif bisa meningkatkan layanan kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Apa jadinya kalau kita mempunyai program yang bagus, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik? Akhirnya apa? Program itu hanya dimiliki oleh si pemilik program. Jadi misalkan kalian punya program, kalian tidak memberikan komunikasinya atau tidak menyampaikan program itu dengan baik, akhirnya masyarakat tidak paham, ya program itu yang paham Anda sendiri. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif, itu dalam bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, bisa membantu mempromosikan program-program kesehatan yang ada. Selain itu juga untuk komunikasi, selain program, itu juga untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Adanya koordinasi antara satu sektor dengan sektor yang lainnya itu diperlukan dalam program kesehatan. Nah, ini untuk komunikasi kesehatan ini hanya ulasan saja, mencakup strategi verbal dan tertulis untuk mempengaruhi dan memberdayakan individu, masyarakat, dan komunitas untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Karena sehat itu adalah pilihan ya. Kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengambil pilihan sehat tersebut, tapi kita memberikan alternatif-alternatifnya. Karena untuk merubah perilaku tidak seperti membalikan telapak tangan. Hari ini kita penyuluhan, besoknya masyarakat mengerti semua, tidak bisa. Karena perlu waktu. Nah, di sini nanti kita akan belajar nanti di pertemuan berikutnya teori-teori dan model perilaku apa sih yang bisa mendorong masyarakat berubah ke arah yang lebih positif. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan saat ini di komunikasi komunitas dalam bentuk penyuluhan. Nah, dari tujuannya sendiri, tujuan dari komunikasi yaitu agar masyarakat, kelompok maupun individu mengetahui informasi yang penting seputar kesehatan dan mau merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Jadi tujuan utamanya dari komunikasi adalah perubahan perilaku. Nah, ini perlu waktu yang sangat lama. Kalau perubahan itu sebentar, biasanya akan apa? Akan kembali lagi ke pola yang lama. Karena apa? Karena tidak kuat dalam menopang mereka untuk berubah. Itu ada teorinya, teori perilakunya di teori Reason Action, TRA. Jadi orang mau berubah kalau ada niat. Sama ya kalau di Islam itu kan segala sesuatu innamal a'malu biniat. Jadi segala sesuatu amal atau kegiatan itu tergantung niatnya. Jadi segerakan niat itu akan menyegerakan niat akan tercipta perilaku. Begitu pula di kesehatan. Salah satu teori untuk berubah perilaku adalah harus adanya niat. Nah, terkait dengan tadi perubahan perilaku, seperti sekarang ini COVID itu sudah 2 tahun ya. Kita di Indonesia ditemukan COVID itu di bulan Maret 2020. Ini sudah Maret 2022, berarti pas 2 tahun kita hidup dengan kondisi pandemi ini. Salah satu perubahan perilakunya adalah kita memakai masker. Harusnya kalau sudah sampai 2 tahun ini penggunaan masker sudah menjadi suatu yang biasa ya. Tapi nyatanya di masyarakat banyak yang masih abai dalam penggunaan masker. Nah, itu karena apa? Karena niat mereka menggunakan maskernya tidak dari dalam diri, tidak ada niat yang cukup kuat, sehingga pemeliharaan perilakunya pun tidak pemeliharaan perilakunya pun tidak bisa langgeng. Dalam teori perilaku, kita berubah perilaku itu minimal sudah melakukan kegiatan tersebut, misalnya menggunakan masker terus-menerus ya sesuai dengan kondisinya itu 6 bulan. Nah, kalau perilaku itu sudah terus dilakukan selama 6 bulan itu sudah dianggap sebagai perilaku yang baru.
namun harus konsisten. Misalnya seperti kalian mau melakukan perubahan perilaku, mau hidup sehat dengan olahraga rutin, ya olahraga rutin. Itu kalau rutin misalkan seminggu 3 kali, terus dilakukan selama 6 bulan berturut-turut, itu berarti Anda sudah mengadopsi perilaku baru dengan berolahraga 3 kali seminggu. Tapi itu kalau niatnya kuat, kalau niatnya tidak kuat ya hari minggu ini olahraga, 2-3 minggu berikutnya tidak olahraga, kemudian minggu berikutnya lagi olahraga, sampai 6 bulan kalian sudah bilang, oh saya sudah punya perilaku yang baru, itu masih belum, karena masih bolong-bolong perilakunya. Nah, untuk komunikasi kesehatan ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan informatif ya. Itu memberikan informasi-informasi, hanya memberikan informasi saja. Nah, biasanya komunikasi ini untuk bentuk komunikasi interpersonal dengan seseorang. Jadi biasanya dengan individu informatif. Kemudian yang kedua, pendekatan edukatif. Nah, pendekatan edukatif ini diberikan kalau kita ketemu dengan orang yang punya masalah kesehatan. Mereka sudah mencari tenaga kesehatan untuk membantu memecahkan masalah kesehatannya. Jadi itu pendekatan edukatif. Jadi dalam pendekatan edukatif ini bisa diberikan media-medianya, salah satunya bisa buku, pamflet, ataupun multimedia. Yang ketiga adalah pendekatan persuasif. Nah, pendekatan persuasif ini untuk masyarakat banyak. Ya, pendekatan persuasif ini mendorong masyarakat mendapatkan ide-ide baru. Dengan adanya pendekatan persuasif ini, diharapkan masyarakat mau berubah ke arah yang lebih positif dibandingkan pendekatan koersif, yaitu pendekatan koersif adalah pendekatan dengan adanya pemaksaan. Jadi memaksa. Contohnya apa nih pendekatan kohesif? Misalnya contohnya saya sering ketemu kalau ke mall ada yang tidak pakai masker. Mau tidak mau dia dipaksa kalau mau masuk mall ya harus pakai masker. Dia tidak mau terpaksa membeli masker di luaran agar dia bisa masuk. Tapi setelah itu dia akan lepas lagi misalnya. Itu karena dia adanya paksaan. Atau misalnya seperti kalian nih, mau masuk yang offline ya, yang sudah ada yang offline, datang ke kampus, di depan satpam, pada pakai tuh maskernya. Tapi di kelas saya sering lihat, pada saat ngobrol di kelas, pada dibuka tuh maskernya. Ya, itu tidak boleh ya, karena sekarang kita masih dalam kondisi seperti ini. Kecuali kalau sudah memang betul-betul kondisinya sudah herd immunity sudah tercapai dan kalian sudah terpenuhi semua seperti vaksinasi, booster itu mungkin ya penggunaan masker masih akan ada penurunan. Tapi untuk saat ini prokes masih harus tetap dilakukan. Kemudian prompting communication, pendekatan prompting communication ini adanya pendekatan pengingatan. Jadi ini masih termasuk juga komunikasi massa ya. Ini audiensnya diperkuat dengan pesan-pesan. Jadi adanya pengulangan-pengulangan dengan menggunakan media-media yang bisa menghibur, metode dan media yang menghibur. Ini salah satu contohnya misalnya dengan menggunakan lagu. Ya, untuk yang kesehatan kan ada tuh senam cuci tangan. Atau lagu cuci tangan. Dulu ada kelas kalian itu tahun berapa ya dia melakukan penelitiannya tentang lagu cuci tangan. Jadi dia menciptakan membuat lirik lagunya, syair lagunya dia buat, untuk notasi aransemennya dia meminta seorang musisi untuk membuatkan aransemennya, kemudian dia praktekkan untuk lagu cuci tangan di sekolah dasar. Nah, di sini bisa juga dengan menggunakan boneka. Kalau kalian nanti yang tertarik mengambil peminatannya Promkes, nanti akan ada mata kuliah pengembangan media. Nah, di pengembangan media nanti kalian akan
diajari, dilatih bagaimana membuat panggung boneka. Jadi membuat panggung boneka dengan karakter-karakter boneka yang kalian ciptakan. Jadi membuat karakter-karakter baru. Dan juga ada pembuatan film. Nanti ada mata kuliah pengembangan media, salah satu pokok bahasanya tentang sinematografi. Jadi belajar membuat film, nanti belajar membuat skripnya, bagaimana membuat angle-angle pengambilan gambar, kemudian juga membuat film jadinya. Biasanya yang jadi talentnya, jadi artisnya kalian juga gitu. Itu 4 pendekatan dalam komunikasi kesehatan. Nah, yang masuk ke materi inti di sini tentang komunikasi komunitas ini merupakan perbatasan antara komunikasi publik yang berskala kecil dan media massa yang berskala besar. Jadi di antaranya untuk komunikasi komunitas ini. Salah satu contohnya yaitu komunikasi kelompok. Jadi adanya interaksi atau kegiatan interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu perkumpulan. Kenapa sih kita perlu dalam komunitas itu adanya komunikasi? Karena kita harapkan dalam komunikasi itu bisa membantu masyarakat keluar dari diam mereka, dari budaya diam. Karena masyarakat kalau tidak ditanya, dia biasanya diam ya, kecuali kalau ketemu ibu-ibu yang cerewet yang dia akan ngomong terus, itu kita akan dapat banyak informasi, tapi harus juga disaring. Membantu masyarakat dengan masalah-masalah dan isu-isu yang menjadi perhatian di komunitas mereka. Dan dengan adanya komunikasi ini membangun kepercayaan diri pada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi adanya komunikasi di dalam komunitas pun akan berfokus pada peningkatan interaksi antara komunikator dengan komunikan. Komunikatornya siapa? Kalau kita petugas kesehatan, ya komunikatornya adalah petugas kesehatan, komunikannya adalah masyarakat. Yang kita bantu mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka tentang kesehatan. Jadi di masyarakat pun mereka ingin berubah, tapi mungkin mereka tidak paham bagaimana cara berubahnya. Nah, dengan adanya komunikasi, ini akan membantu merubah perilaku masyarakat menuju perilaku yang positif. Nah, di sini tentang penyuluhan kesehatan. Jadi salah satunya komunikasi komunitas adalah penyuluhan kesehatan. Menurut Mahfud 2009, dia menyebutkan bahwa penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan, jadi bagian dari pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan. Jadi di dalam penyuluhan kesehatan kita menyebarkan atau memberikan informasi berupa pesan, kemudian menanamkan keyakinan tentang kesehatan atau health belief, sehingga masyarakat tidak saja sadar, ya, tapi masyarakat mau dan mengerti, mau dan bisa melakukan satu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi masyarakat mau berubah di sini. Ada satu teori yang mudah, mungkin nanti teori akan saya berikan, tapi ini salah satu teori yang mudah yang mungkin bisa kalian adopsi, yaitu teori difusi inovasi punyanya Roger Schumacher. Dia memberikan langkah-langkah untuk berubah itu, yang pertama menanamkan kesadaran. Jadi masyarakat itu tahu dulu, jadi awareness, masyarakat sadar akan ada perilaku kesehatan pada masyarakat. Misalnya salah satunya contohnya masker ya, menggunakan masker. Masyarakat disadarkan tentang penyakit adanya COVID ini bisa dicegah dengan menggunakan masker. Nah, kita sadarkan kepada masyarakat tentang itu dulu, kemudian masyarakat bisa menilai, bisa tertarik dengan informasi-informasi yang kita berikan. Misalnya, dia akan mencoba, apa sih masker itu, seperti apa sih masker, gitu ya. Nah, setelah itu masyarakat akan melakukan E-nya itu apa?
mengevaluasi. Oh ternyata ada jenis masker yang seperti masker dari kain, bisa masker dari bahan untuk yang medis. Mereka akan mengevaluasi. Setelah dievaluasi, baik dari harga maupun dari kenyamanan ya. Kemudian mereka mencoba, oh kalau pakai masker kain itu kok ngap ya, kalau pakai masker medis kok mahal ya, karena terus dipakai hanya sekali dibuang, pakai sekali dibuang gitu. Yang terakhir itu A-nya itu adoption. Dia akan memilih, saya selanjutnya akan mau pakai masker kain aja, karena masker kain reusable, bisa digunakan lagi, harganya juga terjangkau, misalnya seperti itu. Atau saya akan memutuskan untuk membeli masker medis saja, karena daya efektivitas mencegah penularan itu lebih tinggi, misalnya seperti itu adoption. Jadi ada teori untuk merubah perilaku di sini, makanya di penyuluhan itu tidak saja membuat mereka sadar, tidak saja membuat mereka tahu atau mengerti, tapi mau dan bisa melakukan anjuran kesehatan. Jadi mau dan bisa itu diartikan dalam adopsi. Nah, jadi ada teorinya punya Roger ya, AI ETA. A-nya awareness, I-nya interest, E-nya evaluation, T-nya trial, A-nya adoption. Nah, ini kalau saya analogikan ke kehidupan sehari-hari, contoh yang lain bukan yang di kesehatan ya misalnya. Ini yang cewek ini biasanya kan sering ke mall ya, shopping ya. Nah, itu kalau menurut Prof. Yai, sah-sah saja tuh yang cewek kalau bisa ke mall seminggu 3 kali gitu. Di mallnya sejam, tapi hanya berjalan. Muter-muter tuh di mall, jalan, muter tanpa berhenti selama 1 jam. Itu minimal tercapai itu kalau saya 1 jam berjalan itu bisa sekitar 5.000 sampai 6.000 langkah. Sementara anjuran kan 10.000 ya. Kalau 10.000 kayaknya kalau menurut saya kebanyakan gitu. Kalau untuk kalian yang muda 10.000 itu cukup tuh jalan-jalan di mall 3 jam. 2 jam 3 jam gitu. Misalnya kalian masuk ke mall, biasanya cewek ini biasanya ke baju-baju ya, ke fashion gitu. Dari depan itu sudah kelihatan, ada baju merah di depan. Sadar ya tentang ada keberadaan si baju itu. Apalagi ada tulisan di bawahnya, diskon 70% misalnya. Nah itu ada daya tarik lagi ya. Jadi pertama awareness tuh sadar dulu, oh ternyata ada baju merah nih. Bajunya karena dari jauhan sudah mencolok, itu sadar. Kemudian dia cari tahu, maju ke depan untuk melihat interest. Ini berarti kan tadinya mau jalan ke kanan, akhirnya belok ke kiri karena melihat baju tersebut. Itu sudah interest tuh. Nah dari interest tadi kemudian mencoba untuk mengevaluasi, kira-kira kalau melihat baju yang kalian evaluasi apanya? Bahannya. Bahan dulu ya. Kemudian apa lagi selain bahan? Ukuran. Harga sih Bu, paling penting. Harga yang paling ini. Tadi sudah dikasih 70%, harga tuh masih dilihat lagi ya. Nah, kira-kira cocok enggak di kantong? Tadi ada yang sebut lagi ukuran, kira-kira ukurannya masuk tidak? Apalagi evaluasinya kalau melihat seperti itu. Tadi bahannya, Warna Bu. ya warnanya, kira-kira pasti akan tanya ke si mbaknya, Mbak selain warna merah, warna apa lagi ya? Gitu. Warna, ukuran, yang paling terpenting lagi adalah harga ya. Harganya kira-kira masuk di kantong atau tidak. Kemudian apa lagi? Warna sudah, ukuran sudah, harga sudah, kemudian bahan sudah, apa lagi? Mungkin modelnya Ibu. Ya betul, modelnya kayaknya fit enggak buat saya ya. Gitu. Nah kalau sudah timbang-timbang itu ternyata masuk, kalian akan pergi kemana? Kasir. Langsung ke kasir? Dicoba Kira-kira apa? dulu Bu. Nah coba dulu masuk ke fitting room. Nah di teori ini pun dipakai.
Setelah mengevaluasi tadi, kalian akan mencoba dulu trial T. Habis evaluation ke T, trial. Nah, di trial kalian akan coba dulu. Pada saat dipakai, lah tangannya kok kependekan ya. Pasti akan tukar lagi, Mbak, bisa enggak ada ukuran yang lebih besar? Itu kan masih di trial tuh. Setelah di trial, ternyata tidak cocok semuanya, apakah Anda akan bawa ke kasir untuk mengadopsi? Mutar-mutar lagi, Bu. Nah, betul, pasti akan mencari lagi. Kalau mau mutar-mutar lagi berarti kembali lagi ke awal, awareness lagi. Ya, kemudian kalau dapat lagi bentuknya apa, dia akan mencari lagi proses selanjutnya ke interest lagi. Begitu pula di masyarakat. Ya, di masyarakat pun perubahan perilaku itu harus seperti itu. Kita harus melihat di masyarakat, membuat kesadaran yang betul-betul kuat. Jadi pada saat tadi, kalau contohkan tadi memilih baju, kira-kira butuh enggak ya dengan baju warna merah tadi, tapi bentuknya bagus sih, saya suka, misalnya kayak gitu. Itu baru sadar doang gitu pada saat itu. Kemudian interest, melihat-lihat, kemudian evaluasi, menimbang-nimbang. Setelah dicoba, kalau bagus, cocok, ya langsung beli gitu ya. Kalau tidak cocok pada saat dicoba, ya kalian akan balik lagi mengikuti alur dari teori tadi. Jadi di masyarakat untuk penyuluhan kesehatan pun tidak langsung saat itu langsung berubah gitu. Perlu waktu. Nah, dari diadakannya penyuluhan kesehatan ada tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu tercapainya perubahan perilaku baik individu, masyarakat maupun keluarga ataupun kelompok untuk hidup sehat. Terbentuknya perilaku sehat, perilaku baru, dan merubah perilaku seseorang dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Ini hampir sama tiga-tiganya. Jadi tujuan utama dari penyuluhan ini sama dengan tujuan dari komunikasi kesehatan, yaitu adanya perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku ini, untuk bisa mencapai perubahan perilaku tadi, salah satu tahapan untuk penyuluhan kesehatan yang harus Anda persiapkan pada saat Anda mau melakukan penyuluhan kesehatan, itu penyuluhan kesehatan merupakan salah satu kegiatan untuk mengatasi masalah. Jadi sebelum Anda melakukan penyuluhan kesehatan, didahului dengan pengkajian kebutuhan. Pengkajian kebutuhan di masyarakat, kemudian setelah didapatkan masalah-masalahnya, lalu dibuat prioritasnya. Prioritas masalah ada masalah 1, 2, 3. Masalah yang satu yang jadi prioritas itu dipecahkan masalahnya dengan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu dengan penyuluhan kesehatan. Nah, untuk penyuluhan kesehatan kita ada 7 langkah yang bisa kalian lakukan ya. 7 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Jadi kalian harus tahu dulu tujuan kalian melakukan penyuluhan kesehatan itu apa. Ya. Kemudian setelah menentukan tujuan, Anda menetapkan sasaran. Sasaran siapa? Mau siswa sekolah, mau ibu-ibu hamil, apakah ayah pekerja, ataukah buruh tani, ya petani di sawah, petani-petani di pedesaan. Jadi harus tetapkan tujuan, penentuan tujuan, penentuan sasaran dari penyuluhan kesehatan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun materi. Nah, untuk menyusun materi, makanya kalian di FKM itu belajar 7 pilar itu semuanya ada materinya. Nah, untuk penyampaian materi ada di promosi kesehatan. Jadi kalian juga belajar tentang gizi, belajar juga tentang epidemiologi, belajar juga tentang K3, belajar juga tentang kesehatan lingkungan. Nah, itu hal 7 pilar tadi itu yang akan belajar materinya itu akan membantu untuk kalian menyusun materi-materi selain juga dari materi-materi yang lain. Kebanyakan materi-materi untuk penyuluhan kesehatan kalau tidak dari gizi itu dari epidemiologi.
karena banyak berkaitan dengan penyakit misalnya. Kemudian setelah menyusun materi, Anda memilih metode yang tepat. Mau metodenya wawancara, apakah metodenya dengan apalagi ya, diskusi, metodenya dengan demonstrasi. Sepertinya kalian akan belajar di dasar Promkes ya, itu ada tentang metode. Kemudian media yang akan digunakannya seperti apa media-medianya. Zaman sekarang makin kreatif petugas kesehatan untuk membuat media. Kemudian menentukan kriteria evaluasi. Biasanya untuk penyuluhan itu, untuk evaluasinya sebelum dilakukan penyuluhan dan setelah dilakukan penyuluhan dilakukan evaluasi. Jadi adanya pretest dan post-test. Ya. Agar apa tuh dilakukan pretest dan post-test kalau di penyuluhan? Kira-kira apa? Izin masuk. Ya, silakan Gisela. Mungkin biar si penyuluhnya juga tahu apa sih tanggapan atau feedback dari si orang atau masyarakat yang kita telah beri penyuluhan, apakah ada perubahan dari sebelum diberikan sama setelah penyuluhan, apakah ada informasi yang ditangkap atau didapatkan, apakah penyuluhan kita sudah berhasil atau belum, begitu Ibu. Iya, betul ya. Jadi kita melihat perilaku sebelum diberikan dan setelah diberikan. Ini juga ada dari Anissa Aulia juga untuk melihat tingkat keberhasilan penyuluhan. Iya, bagus ya. Jadi kalau ada pretest, kemudian post-test ya, pretest diberikan penyuluhan, lalu post-test, itu kita akan bisa melihat sejauh mana efektivitas komunikasi yang kita berikan, penyuluhan yang kita berikan. Apakah terjadi peningkatan atau tidak jadi peningkatan ya. Jadi kita bisa mengevaluasi sehingga harus adanya rencana tindak lanjut di sini. Setelah penyuluhan selesai, lihat hasilnya, oh ternyata masyarakat sudah meningkat nih. Kalau ada peningkatan, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak ada peningkatan, apa juga yang harus kita lakukan? Itu harus dibuat rencana berikutnya. Namanya rencana tindak lanjut. Ya, jadi ini tahapan-tahapan untuk membuat penyuluhan kesehatan. Kemudian pada saat mempersiapkan penyuluhan kesehatan, ada 7 hal penting yang harus Anda ketahui. Yang pertama yaitu kita lihat audiensnya tadi. Jadi sama seperti hambatan dalam penyuluhan, dalam komunikasi ya. Untuk mengatasinya yang pertama kita harus tahu tingkat pendidikan target sasaran kita. Makin tinggi tingkatnya, makin cepat daya tangkapnya, karena makin sering mereka kalau tinggi pendidikan biasanya keterpaparan akan informasi kan lebih banyak juga. Jadi di sini sehingga bagaimana si penyuluh itu merangkai, mendesain metode dan medianya disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat ekonomi sosial. Ini bukan beruang ya, makin beruang gitu misalnya. Makin cepat proses penerimaan informasi atau bagaimana, nah itu tergantung ya. Jadi kita lihat tingkat sosial ekonominya. Biasanya mereka yang tingkat ekonominya tinggi itu keterpaparan informasi juga lebih banyak misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang terpapar informasi, apakah mereka mendapatkan informasi yang cukup benar, ya. Karena hasil penelitian saya kepada bapak-bapak perokok, mereka rata-rata mendapatkan informasi itu dari media. Dari yang saya teliti itu hanya satu saja mendapatkan informasi dari petugas kesehatan. Bayangkan kalau informasi yang tidak tervalidasi dari petugas kesehatan, sehingga akan banyak muncul seperti sekarang banyak hoax ya. Tadi yang contohkan temannya tadi, kalau berenang di kolam renang bersamaan dengan lawan jenis bisa hamil misalnya seperti itu. Nah itu kan kebenarannya itu masih harus dibuktikan lebih jauh dengan penelitian-penelitian. Nah, jadi melihat tingkat sosial ekonomi, kemudian ada istiadat setempat gitu. Ini makin terbuka
masyarakatnya itu akan lebih mudah kita memberikan informasi. Makin tertutup dengan adat, kita perlu effort, perlu tenaga untuk bisa menembus ke masyarakat tersebut. Misalnya ada masyarakat-masyarakat di pedalaman misalnya. Kita harus lihat pemikiran mereka, apakah masih pemikiran zaman primitif, ataukah sudah bisa diberikan pemikiran-pemikiran modern misalnya. Nah, itu harus kita pelajarin adat istiadat. Kemudian yang keempat, tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, kita harus juga lihat penyuluhan yang kita berikan apakah bertentangan dengan kepercayaan yang ada di masyarakat tersebut gitu. Misalnya kita untuk ASI eksklusif misalnya. Anda mungkin sudah belajar tentang ASI. Pada saat si ibu melahirkan, ada ASI yang pertama keluar. Ada yang tahu namanya apa? ASI yang pertama keluar. Kolostrum kalau nggak salah Ibu. Ya, betul, kolostrum ya. Nah, sementara kita tahu kepercayaan masyarakat menganggap bahwa ASI yang pertama kali keluar itu kotor dan harus dibuang, padahal secara medis, secara kesehatan itu banyak mengandung antibodi untuk yang diperlukan oleh bayi-bayi mereka. Nah, ini kita harus pelajari lagi tingkat kepercayaan di masyarakat itu seperti apa. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketersediaan waktu masyarakat. Seperti tadi ya, kita harus melihat karakteristik masyarakatnya itu seperti apa. Kalau masyarakat bekerja ya jangan memanggil mereka di pagi hari karena mereka sedang bekerja. Jadi cari waktu yang masyarakat tersedia, misalnya siang hari atau sore hari, atau bahkan malam hari pada saat mereka yang sudah bekerja, sudah santai, itu bisa kita pakai. Jadi kita harus lihat ketersediaan waktu di masyarakat. Kemudian jumlah audiens, kita akan memberikan penyuluhan kepada berapa orang, apakah kelompok yang kecil atau kelompok besar, serta luasnya tempat pelaksanaan. Jadi pada saat memberikan penyuluhan, jangan sampai tempatnya kecil, pesertanya banyak, sehingga umpel-umpelan ya. Tahu nggak umpel-umpelan, desak-desakan ya di masyarakat tadi, di tempat acara tersebut akan mengakibatkan panas misalnya. Nah, itu hal yang penting yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan penyuluhan. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada persentase daya serap materi pada saat pemberian metode pendidikan. Jika membaca saja, itu presentasi penyerapannya 10%. Atau dia hanya mendengar saja, 20%. Atau melihat saja 30%, melihat dan mendengar 50% materi yang tercapai, kemudian dia mengulang kembali apa yang dia lihat dan dia dengar, itu 80%. Ini yang lebih tinggi lagi, dia mengucapkan kembali apa yang dia lihat dan dengar dan bisa melakukan 90%. Nah, kalau dari tahapan-tahapan ini, dari presentasi-presentasi ini, kalau di penyuluhan kira-kira berapa persen ini daya serapnya? 50%. 50%. 50%, berarti metode penyuluhan kalian hanya pada melihat dan mendengar. Kalau di masyarakat, kalau hal tersebut harus ada praktek, itu bisa kita sampai 10% ataupun 80%. Dengan cara apa nih kalau kita pengen sampai 80%? Praktik langsung berinteraksi, Bu. Ya, berinteraksi. Seperti sekarang saya mempersilakan Anda, coba Anda sebutkan. Nah, ini berinteraksi. Nanti yang pasti di antara kalian yang sering menjawab itu akan menempel di otaknya, menempel di memori. Waktu itu Ibu ngomong gini, saya jawabnya ini. Ibu ngomong begini, saya jawab begini. Itu akhirnya akan apa? Akan terserap informasi tersebut. Nah, di masyarakat pun sama. Masyarakat bisa kita minta, ayo Ibu, misalkan Ibu yang baju merah, silakan bisa diulangi lagi tadi tanda
tanda-tanda ASI yang bagus itu seperti apa, misalnya seperti itu. Dia bisa mengulangi dengan baik, itu berarti penyerapan materinya bisa sampai 80%. Apalagi kalau sampai ada praktek melakukan bagaimana dia menyusui dengan benar. Nanti kalau itu belajar di Kespro ya, untuk bagaimana menyusui dengan benar, itu bagaimana tekniknya kalau si ibu tersebut bisa melakukan hal tersebut yang sudah dipresentasikan, berarti penyerapan materinya bisa sampai 90%. Nah, jadi di penyeluruhan kesehatan tidak saja 50% ya, bisa kita capai sampai 90%. Tinggal bagaimana kita memodifikasi metodenya dan media yang digunakan pada penyuluhan. Oke, dalam komunikasi penyuluhan kesehatan itu tidak saja komunikasi verbal ya kita berbicara, tapi juga akan ada komunikasi nonverbal pada saat kita berbicara. Nah, komunikasi nonverbal ini seperti apa? Ya, yang pertama misalnya ekspresi emosi. Di sini bisa dilihat dari wajah, tubuh, suara. Jadi pada saat berkomunikasi dari kita sendiri, kita harus menunjukkan wajah yang ceria. Jangan sampai kita mau penyuluhan, wajah kita sendu gitu. Karena apa? Ya siapa misalkan Cecilia memberikan penyuluhan, tapi tadi pagi baru diputus sama pacarnya gitu. Jadi mukanya murung gitu ya. Ini contoh aja ya Sisil ya. Misalnya seperti itu. Mukanya murung pada saat memberikan penyuluhan. Nah itu bisa akan terlihat oleh audiens kita. Kok enggak ini ya si penyajinya, si komunikatornya tidak ceria gitu. Kemudian juga harus dilihat, kita harus melihat komunikasi nonverbal yang lainnya, yaitu communication of interpersonal attitude. Di sini bagaimana attitude kita, perilaku sikap kita pada saat berkomunikasi. Contohnya nada suara. Nada suaranya seperti apa? Kadang ada masing-masing orang punya nada suara ya, punya warna suara. Nah itu kalau suaranya kita punya suara, punya gaya ngomong yang cepat, misalnya ngomongnya cepat kayak gitu, pada saat melakukan penyuluhannya kita harus bisa menata cara bicara kita. Ya, ditata, kemudian bagaimana cara menatap dengan audiens, ya, kemudian bagaimana suara, intonasi suaranya, tinggi rendah suara itu, ya misalnya pada saat memberikan penyuluhan. Jadi jangan sampai suaranya tinggi-tinggi, intonasinya tinggi terus ya. Kayak nyanyi aja, nyanyi kan ada dinamikanya ya, tinggi rendahnya suara. Mungkin yang teman-teman yang di paduan suara yang nyanyinya bagus kan pasti ada tuh tinggi rendahnya suara. Begitu pula untuk tinggi kan nada suara tinggi tidak langsung tinggi ya, tapi naik dulu satu oktav sampai ke tinggi. Begitu juga pada saat Anda berkomunikasi, memberikan penyuluhan kesehatan, misalkan ibu bilang harus ada intonasi, tiba-tiba lagi ngomong datar, tiba-tiba naik suaranya, itu nanti terganggu juga masyarakat audiensnya. Misalnya contohnya misalnya lagi penyuluhan tentang ASI eksklusif. Karena harus ada intonasi, Anda menyajikan misalnya seperti ini. Baik ibu-ibu, ASI eksklusif itu diberikan oleh bayi yang baru saja dilahirkan. Nah kayak gitu kan orang akan kaget, loh kenapa ini? Kan maksudnya mau ada intonasi, tapi intonasi tidak tepat. Nah itu pun harus dipersiapkan. Kalau mau naik di bagian mana? Ya, jadi itu harus dipersiapkan. Kemudian accompaniment and support speech, di sini vokalisasi dan sinkronisasi antara ucapan dengan gestur tubuh kita. Misalnya kita lihat kita mengungkapkan bahaya dari rokok gitu misalnya. Ada gambar, mungkin ada sering lihat ya gambar dibungkus rokok, ada orang yang trachea, di sini di lehernya ada lubangnya. Pernah lihat? Dibungkus rokok, pernah ya ada lubangnya gitu. Tapi Anda memperlihatkan gambar itu, coba lihat misalkan Bapak untuk ibu-ibu yang ada
perokok di dalam rumah, salah satu akibat dari merokok adalah adanya gangguan pada saluran pernafasan, misalnya bisa dilihat seperti ini. Tapi dengan memperlihatkan gambarnya dengan senyum gitu, padahal itu gambar yang mengerikan. Jadi kan tidak sinkron ya. Jadi harus disinkron. Kalau coba Ibu lihat, jadi kita punya ekspresi yang menunjukkan bahwa ini perlu loh. Ya, jadi ekspresi itu harus bisa ditunjukkan. Jadi kalau mengangguk gitu ya, anggukan tersebut selaras gitu. Ada anggukan tapi ngomongnya, oh enggak kok, kan enggak selaras ya, bilangnya enggak tapinya mengangguk. Nah, itu harus diselaraskan pada saat berbicara. Begitu pula ekspresi wajah pada saat memberikan intonasi materi yang kita berikan. Kemudian self presentation di sini penampilan. Pada saat Anda akan melakukan penyuluhan di masyarakat, biasanya kan agak jauh dari tempat. Kalau misalkan PBL nanti gitu, poskonya di RT 1, nanti penyuluhannya ada di RT 9. Saatnya hujan deras gitu. Anda tidak mempersiapkan diri nyampe ke tempat penyuluhan, bawahnya basah kuyup gitu, karena pakai mantelnya bagian atas doang. Terus Anda berbicara di depan, kira-kira pede enggak? Tidak pede ya. Jadi kalau mau seperti itu, Anda harus persiapkan. Saya kalau kayak gini, saya harus bawa baju ganti. Kemudian misalnya contohnya kalau yang berjilbab itu pada saat mau presentasi di depan harus lihat dulu jilbabnya sudah benar enggak, atau jilbabnya miring ke kiri, miring ke kanan. Nanti kalau mungkin untuk sebagian ibu-ibu, pesertanya ibu-ibu tidak begitu ceriwis ya, tapi kalau misalkan kita berhadapan dengan anak-anak sekolah, nanti dia akan cekikikan, ih itu mbaknya kerudungnya miring sebelah, ih nanti akan jadi pembicaraan itu terdistrak nanti program penyuluhan kita karena terganggu dengan penampilan kita. Jadi itu penampilan harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian untuk ini for ritual, salah satunya penggunaan jabat tangan ya, salam itu di awal-awal itu senyum saja itu sudah menunjukkan komunikasi nonverbal ya, jadi itu dipersiapkan. Nah, untuk pada saat penyuluhan kita akan bisa membaca bahasa tubuh, ada sekitar 6 bahasa tubuh yang harus kalian lihat. Bukan saja kalian lihat, tapi kalian juga bisa mengekspresikan. Yang pertama yaitu perhatikan wajah pada saat Anda memberikan penyuluhan di masyarakat. Seperti tadi ya, nonverbal itu emosional, untuk emosional ya, komunikasi di emosionalnya. Kita lihat ekspresinya, karena kata-kata saja bisa orang bisa bohong, tapi ekspresinya misalnya ada enggak, saya baik-baik saja kok, tapi wajahnya sedih gitu. Itu kan bisa kelihatan gitu, jadi ekspresi wajah gitu. Jadi ekspresi itu bisa menunjukkan hal yang sebenarnya. Jadi pada saat Anda memberikan penyuluhan, Anda harus lihat orang-orang di audiens Anda. Misalnya kalian lihat ya audiensnya seperti apa. Apakah mereka kebingungan lihat itu apa yang disajikan mbaknya ya gitu. Nah, Anda harus tanggap dengan itu. Maaf Ibu yang pakai baju kuning, ada yang ingin ditanyakan karena dari tadi Ibu kelihatan wajahnya kelihatan ragu atau kelihatan seperti bingung gitu. Nah, itu ekspresi yang Anda bisa baca dari lawan bicara Anda. Begitu pula harus Anda sebagai komunikator pun harus mempersiapkan itu. Jadi ekspresi yang diberikan sesuai dengan materi yang kita berikan. Kalau materinya itu seperti tadi yang rokok gambar serem, ya ekspresi Anda ya harus menunjukkan bahwa itu penting loh gitu. Ya, jadi jangan sampai ini gambarnya serem tapi sampai cenges-cenges. Ikan lihat Ibu takut nggak Bu ngeliat gambar ini. Nah dia akan kayak gitu. Kok mbaknya tidak sesuai dengan yang ditampilkan misalnya kayak gitu. Jadi harus disesuaikan ya. Perhatikan ekspresi wajah. Terutama ini audiens kalian ya. Kemudian yang kedua, amati gerak matanya. Jadi orang yang kayak sekarang saya hanya bisa menatap beberapa dari kalian saja karena yang lainnya off cam ya. Itu bisa mana nih yang
diam, mana yang senyum, mana yang terlihat hanya bagian dari dagu ke atas saja gitu, mana yang terlihat sepertinya memiliki background yang cukup menyenangkan nih. Di Ahmad Azhari belakangnya ada warteg gitu, jadi yang melihat kayaknya senang nih lagi mau makan misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh untuk bisa melihat kita bisa bertatap mata ya. Kalau untuk sekarang kan saya tidak bisa menatap kalian semuanya. Nah, pada saat offline misalkan kalian memberikan penyuluhan, tatap mata audiens kalian, pertahankan kontak mata, tapi tidak cukup lama atau tajam. Misal saya menatap Sela dari tadi, ini Sela yang ada perhatiannya, tapi terus-terusan saya tatap Sela terus sampai lama gitu. Nanti Selanya yang lihat, saya takut dilihatin terus sama pembicaranya misalnya kayak gitu. Atau kalian misalnya berhadapan dengan bapak-bapak yang di tempat kerja gitu. Misalnya harus bisa menyapu semua pandangan ke audiens. Jangan hanya menatap satu atau dua orang saja. Ya. Kalaupun memang harus ditatap, kontak mata dipertahankan, tapi coba lihat di bagian dahi sini ya, alis antara dua alis ini, bagian ininya ya, antara dua alis itu aja yang kalian bisa lihat, jadi fokus kalian, sehingga tidak membuat down kalian. Misalkan yang ditatapnya lebih tajam gitu, kalian langsung nyusut, berkecil hati gitu melihatnya ya. Jadi tatap mata, eye contact dengan audiens itu diperlukan, tapi juga harus dilihat jangan sampai lama dan tajam, karena itu akan membuat mereka merasa terancam dengan tatapan tersebut. Kemudian yang ketiga, lihat gerakan bibirnya. Kalau penyuluhan yang kelas besar ya agak susah ya untuk melihat gerak bibir. Tapi itu bisa mungkin bagian yang bisa terlihat, apakah di antara mereka ada yang menggigit bibirnya, atau mungkin kalian sendiri senyum tanda, tapi senyumnya tidak lepas gitu. Itu akan dipandang oleh audiensnya, ini kenapa ya kok mbaknya atau kakaknya atau petugasnya kok tidak banyak senyum gitu. Kalaupun ada senyum, tapi senyumnya kok tidak sesuai atau tidak tulus gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi tidak saja membaca gerakan bahasa tubuh dari audiens, tapi kita sebagai penyuluh pun ya harus juga mempertimbangkan itu. Yang keempat yaitu memperhatikan gerak-gerik gestur tubuh. Yang paling jelas bisa dilihat misalkan gerakan tangan, atau ada misalkan salah satu contoh untuk melihat gerak-gerik tubuh orang cemas, kalau dari psikologi ya, kita misalnya memegang bolpen, kemudian bolpennya kita cetak, ada sering ya, ada yang sering seperti itu, cetak. Kalau ketemu sama teman-teman di psikologi, nanti kalian akan oh ini kamu lagi cemas ya. Walaupun itu kalian anggap, itu saya dulu kebiasaan aja. Ini salah satu sebagai tanda yang cemas. Atau gerak-gerik jari, gigit-gigit jari, itu tanda satu menunjukkan tanda kecemasan. Jadi itu harus diperhatikan, jadi kalian pun harus memperhatikan itu. Nah, ini ada beberapa gerak tubuh yang mungkin akan berbeda dari satu negara ke di negara lainnya untuk menunjukkan ini. Jadi Anda pun harus berhati-hati menunjukkan gerakan-gerakan tubuh. Salah satunya misalnya mengacungkan jempol. Mengacungkan jempol seperti ini untuk sebagian masyarakat diartikan memberikan arti yang bagus ya, mengapresiasi suatu tindakan. Tapi salah satunya misalkan seperti di Iran, kalau ada yang memberikan jempol seperti ini, artinya ya udah terserah lu aja gitu. Jadi kan berbeda. Jadi Anda harus memperhatikan itu. Pada saat di masyarakat pun mana-mana saja yang bisa membedakan arti. Misalnya kalau mengangguk, kalau di kita mengangguk itu tanda setuju. Tapi kalau di India bukan mengangguk tanda setuju, tapi bilang aca gitu ya, geleng-gelengnya.
geleng-geleng kepala gitu. Itu kalau orang India menggeleng-gelengkan kepala menunjukkan tanda yakin ataupun menyetujui seperti itu. Jadi kan berbeda ya. Itu harus dipelajari juga. Tanda-tanda misalkan ada tanda V, misalkan jari. Ada ya meme di mana tuh di TikTok ada apa? Lihat anak kecil yang dia menunjukkan tanda seperti ini gitu. Jadi tanda apa ya? Ini kelihatan misalnya tanda ini menunjukkan jari tengah gitu. Itu kan ada arti tersendiri gitu ya. Nah, tidak semua orang bisa atau memberikan jari manis itu tandanya apa gitu. Jadi masing-masing punya tanda sehingga Anda juga harus mempelajari itu. Jangan sampai orang lain mempunyai arti yang berbeda. Kemudian yang kelima, amati juga posisi tangan dan kaki. Ini tidak saja Anda melihat audien Anda, tapi Anda sendiri juga harus mempertimbangkan itu. Posisi tangan itu bisa digunakan sebagai cara bahasa tubuh orang ya. Misalnya orang yang menyilangkan tangannya, jadi penyilangan tangannya di dadanya ya, misalnya seperti ini. Itu menunjukkan bahwa orang itu berkuasa. Jadi pada saat Anda sedang memberikan penyuluhan, tapi tangan Anda seperti itu ya, akan menunjukkan ketidakterbukaan terhadap kritik dari orang lain. Jadi postur tubuh kita pada saat penyuluhan itu lepas, tangannya lepas. Jangan bersedekap ataupun menungkupkan tangan di depan, menyatukan dua tangan tapi di depan ya. Kalau laki-laki sering di bagian depan itunya ya, maaf ya, di bagian antara selangkangan dia sering menutup seperti itu. Itu pun menunjukkan ketidaksiapan ataupun ketakutan dalam dirinya sendiri. Jadi artinya itu dia dalam posisi untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi suka begini di depan tangannya gitu ya. Itu biasanya laki-laki atau memasukkan kedua tangannya di kantong. Itu pun mempunyai arti yang berbeda. Jadi gestur tubuh di tangan itu harus dilatihkan. Atau di kaki posisinya, posisi kaki yang duduknya menyilang. Jangan ada yang kaki duduk kemudian salah satu kaki ditumpukan ke kaki yang satu laginya. Itu menunjukkan sesuatu, menunjukkan posisi dia bahwa saya ini berkuasa loh. Jadi kita harus juga berhati-hati dalam memperlihatkan non-verbal communication-nya. Sehingga kita berjaga diri dan kita juga bisa melihat bagaimana posisi bahasa tubuh dari audiens kita. Yang keenam adalah lihat postur tubuhnya. Nah, postur tubuh yang bagus adalah tegap ya. Postur tubuh tegap itu merupakan sikap terbuka. Terbuka untuk menerima kritikan, terbuka juga untuk menyampaikan pesan. Jadi jangan sampai kalau kalian punya postur tubuh yang suka membungkuk, latihanlah untuk menegakkan posisi tubuhnya. Karena orang yang posisi tubuh membungkuk ke depan, itu masyarakat akan mengisyaratkan, kalau bahasa di psikologi, mengisyaratkan kebosanan atau ketidakpedulian. Jadi kalau lihat orang sudah membungkuk begini, sudah tidak peduli lagi gitu. Kalau yang paham, kalau yang tidak paham ya mungkin cuek aja dengan posisi seperti itu. Tapi itu akan mengganggu dalam berkomunikasi. Jadi sikap tubuh dengan sikap tubuh yang tegap itu akan membantu melihat bahwa si komunikator itu memiliki sifat yang terbuka dan ramah. Juga komunikator akan melihat audiens seperti itu. Kalau sikap tubuhnya tegap dalam menerima informasi, berarti orang tersebut sedang siap. Tapi biasanya kalau sudah lama-lama, kalau kalian di sini saya tidak bisa terlihat ya, kalau ada di kelas pada saat offline, saya bisa lihat mungkin duduk kalian itu sudah melorot ya. Yang tadinya 30 menit pertama masih tegap, berdiri duduk seperti ini, nanti 30 menit kedua sudah melorot agak ke bawah ya. Nanti sudah 30 menit terakhir mau selesai itu sudah posisinya sudah menyandar. Ya. Ada sudah capek karena bisa jadi gestur tubuh juga sudah lelah duduk selama 1 jam 30 menit. Bisa saja seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, dari kita membaca tubuh,
ini ada 10 tips dalam public speaking. Public speaking bagi sarjana kesehatan masyarakat salah satunya ada di penyuluhan kesehatan. Dan jadi penyuluhan itu merupakan praktek kalian dalam public speaking-nya, salah satunya ya. Yang pertama, pada saat ingin melakukan public speaking, salah satunya penyuluhan kesehatan, akan ada nervous. Itu normal ya semua. Walaupun saya pun sama, pada saat akan memulai, saya harus mempelajari audiensnya dulu seperti apa. Sebelumnya nih saya sudah stalking kelas ini ada berapa, namanya siapa saja, rata-rata dari mana, itu untuk referensi saya pada saat saya akan memberikan penyuluhan. Nah, untuk mengatasi nervous itu harus selalu praktik dan prepare. Jadi harus ada persiapan. Even mereka yang seperti Mario Teguh kah atau yang lainnya itu akan lebih banyak jam terbangnya tetap akan latihan dan melatih. Ini ada yang raise hand, kenapa Nur Asrina? Iya Bu, izin masuk Bu, mohon maaf memotong. Iya. Ini waktunya sudah lewat Bu. Sudah lewat ya? Iya Bu. Habis ini ada kuliah lagi? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Sedikit lagi saya, ada satu slide lagi nanti. Iya baik Bu. Terima kasih sudah diingatkan. Iya Bu. Saya minta waktunya sekitar 5 menit ya. Kemudian yang kedua harus mengetahui audiensnya seperti apa saja mereka ya di hambatan tadi sudah dipelajari. Kemudian menyiapkan materi dengan baik. Jadi usahakan cari materinya sebanyak mungkin, kalian pelajari materi tersebut pada saat untuk public speaking sehingga tidak terjadi blocking gitu. Misalnya nyampe di tengah-tengah apa ya, saya mau ngomong apa ya, lupa gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau lagi ada blocking bisa diatasi dengan sebentar ya Bu, misalkan ada. Nah, kita mengulur waktu untuk kita merecall apa yang akan kita sampaikan. Kemudian lihat feedback yang ada. Jadi seperti tadi ya, reaksi-reaksi yang diberikan oleh masyarakat, misalkan si ibunya tadi mengernyitkan dahinya, atau ada yang raise hand tadi, Pak Nur Asrini raise hand, makanya saya lihat, oh ini raise hand, berarti saya harus memberikan feedbacknya, merespon apa yang ada feedback dari audiens ya. Kemudian juga menjadi diri sendiri. Pada saat public speaking, usahakan gaya kamu ya gaya kamu sendiri, enggak usah mengikuti gaya orang lain. Gaya orang lain hanya dipakai untuk kalian mempelajari mana sih yang bagus dalam berbicara, tapi gaya bicara adalah kamu sendiri. Kemudian memasukkan ada humor sedikit, cerita ya, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi jangan sampai misalkan kalian turun di masyarakat banyak menggunakan istilah-istilah medis. Kalau istilah medis itu sudah banyak dipahami, misalkan kayak ISPA, masyarakat sudah mengerti itu ISPA. Itu bisa kita pakai, tapi kalau masyarakat belum mengerti, kalian pakai ini gangguan respiratori ya Bu, gitu. Nah, apa ya gitu. Nah, itu harus dipahami penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebentar ada iklan. Maaf ya, iklan sedikit. Kemudian gunakan yang ke-8, menggunakan suara, intonasi suara, dan efektivitaskan tangan. Ya, kita bisa bantu tangan itu untuk menjelaskan. Tapi tidak tangannya bergerak-bergerak kayak yang lagi di TikTok ya, mungkin yang di TikTok kan tangannya kemana-mana gitu. Tidak juga, jadi efektivitaskan. Untuk apa? Untuk menghindari kenervosan, jadi ada nervous yang di dalam diri kita gitu, karena komunikasi nonverbal itu sangat efektif memberikan pesan. Kemudian pada saat awal dan akhir untuk public speaking harus dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jadi di awal itu tidak saja memberikan misalkan oke, ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya oke, ibu-ibu sekalian pada hari ini kita akan berbicara tentang ini. Itu bisa diganti dengan seperti yang kita ketahui saat ini COVID sudah mulai menurun. Nah, itu daya tarik
informasi yang diberikan. Kemudian di akhir public speaking buatlah ringkasan materi yang Anda berikan. Dan yang terakhir dari tipsnya ini, gunakan audio visual yang Anda punyai. Maksimalkan, tapi dengan bijak. Jangan mau digunakan nanti ada pakai laptop, kemudian ada LCD, nanti tambah lagi ada yang lainnya gitu. Jadi akhirnya banyak gitu. Akhirnya masyarakat akan bingung, ini medianya yang mana ya? Media cetaknya ada, nanti dibikin poster berjejer ada 3, sementara Anda juga menyajikan dengan multimedia misalnya gitu. Jadi masyarakat akan terdesak dengan banyak media. Jadi gunakan media sebijak mungkin. Ya. Yang terakhir, untuk public speaking tidak ada kata yang sempurna. Semua perlu proses, perlu perbaikan. Sehingga untuk bisa mengeliminasi kenervesan itu, Anda bisa belajar untuk memanage nervous tersebut. Jadi latihan, serta prepare. Harus dipersiapkan sebelum kalian melakukan kegiatan untuk penyuluhan kesehatan. Oke, itu tambahan. Mohon maaf untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan, barangkali satu. Kalau tidak ada, bisa Anda chat di WA saya, misalkan ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf, saya sudah mengambil waktunya cukup banyak pada siang hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan lewat WhatsApp saja ya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi Anda belajar pada hari ini tentang persiapan untuk penyuluhan kesehatan di masyarakat, apa-apa saja komunikasi nonverbal yang harus dipelajari. Itu bisa Anda terapkan pada kehidupan Anda sehari-hari pada saat berkomunikasi dengan teman. Bagaimana lihat gestur teman, ya, dia suka bersedekap kah, tangannya di depan, atau suka tangannya di bawah di antara dua kaki misalnya, atau kalau duduk selalu menyilang, kalau berkomunikasi matanya kemana-mana gitu ya. Orang yang matanya kemana-mana punya arti yang berbeda. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Saya ingin mengingatkan absensi ke Mas Bu. Ya, absensi setelah ini baru saya akan buka. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Ibu, izin masuk. Ya, silakan. Saya izin memimpin doa ya Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik dan memberikan berkah kepada kita semua. Saya akhiri perjumpaan pada siang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Terima kasih. Selalu Ibu. Semoga Iya. sehat selalu.